Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus. Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Daru Pangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning, Selasa, 8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya, Siswanto namanya, yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya dia, Siswanto, kata Andi, Sabtu, 12 Juli 2025, dikutip dari Warta Kota. Andi menjelaskan bahwa Siswanto sering curhat kepadanya terkait dengan kejanggalan tewasnya Arya Daru. Siswanto kini mengalami stres akibat diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus kematian diplomat muda ini. Dia curhat, stres ditanyain terus. Dia nggak tahu apa-apa soal kematian Arya Daru, tutur Andi. Andi menyebut bahwa Siswanto kembali dijemput oleh sejumlah orang pada Sabtu, 12 Juli 2025. Akan tetapi, Andi tidak mengetahui apakah orang yang menjemput Siswanto itu adalah anggota polisi atau bukan. Pas dia masuk sini, tidak lama ada yang jemput, pakai mobil, ucap Andi. Dia sambil ngelihatin saat cabut, pergi, seperti ketakutan, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, Siswanto terlihat mondar-mandir pada pukul 00.27 WIB setelah Arya Daru sempat terlihat membuang sampah pada pukul 22.30 WIB. Ia tidak mengenakan baju karena ia taruh di pundak dan hanya mengenakan sarung motif kotak-kotak. Sesekali ia menengok ke arah kamar Arya Daru sambil memegang handphone. Pada pukul 5.20 WIB, Siswanto kembali mondar-mandir sambil membawa sapu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih, bercelana pendek, dan sandal jepit. Di sisi lain, ternyata ada akses pintu lain di TKP ditemukannya jenazah Arya Daru. Pintu indekos di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat, hanya dilengkapi dengan gembok saja. Sementara itu, pintu kos sisi kiri yang menuju kamar kosan Arya Daru dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, kata Andi. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Arya Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, tuturnya. Menurut Andi, penghuni kos tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya, penghuni kos yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan, begitu juga sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru, tapi saya enggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, ucapnya. Dalam kasus kematian Arya Daru, polisi telah memeriksa 4 saksi, pemilik indekos, penjaga kos, tetangga kamar, dan istri korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa lakban, kantong plastik, dompet, sarung, dan pakaian korban.
Di dalam kamar, ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, tetapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematian korban. Ditemukannya sidik jari Arya Daru di lakban hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh pihak lain. Dalam waktu 1 minggu, penyelidikan kasus kematian diplomat muda ini ditargetkan selesai. Baru-baru ini fakta baru diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan yang tewas di lakban terkuak. Ternyata ada pintu lain di kamar kosan Arya Daru Pangayunan. Akses pintu lain itu di TKP ditemukannya jenazah Daru pada Selasa, 8 Juli 2025, lalu. Sebelumnya diwartakan, akses menuju kamar kosan Daru dikabarkan terbatas. Artinya hanya penghuni yang punya kartu akses atau sidik jarinya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam kamar kosan. Namun saat ditelisik lebih dalam, rupanya akses khusus di kosan tersebut hanya ada di sisi kiri saja, yakni di lokasi kamar kosan Daru. Sementara sisi kanan kosan tidak ada akses digital. Fakta tersebut diungkap jurnalis Kompas TV dalam tayangan saat merekam kondisi TKP tewasnya Daru. Terlihat pintu kosan di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat. Pintu tersebut hanya dilengkapi dengan gembok saja. Berbeda dengan sisi kiri yakni yang menuju kamar kosan Daru. Pintu di sisi kiri dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Terkait dengan pintu lain di TKP tewasnya Daru, seorang penjaga toko yang tiap hari bekerja di kosan korban pun mengurai fakta. Andi, penjaga toko vape menjelaskan bahwa memang kosan tersebut dilengkapi 2 pintu berbeda. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, ungkap Andi, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Minggu, 13 Juli 2025. Terkait dengan perbedaan pintu akses kanan dan kiri itu, Andi hafal betul. Bahwa cuma pintu menuju kosan Daru saja yang pakai akses. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, ujar Andi. Perihal kondisi di dalam kosan yang kabarnya berbentuk seperti huruf U, Andi mengurai fakta lain. Diketahui Andi, para penghuni kosan tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya penghuni kosan yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan. Pun sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk arah kosan Daru, tapi saya nggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, pungkas Andi. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus kematian Daru sang diplomat muda, pihak kepolisian masih mendalaminya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pengungkapan kasus tewasnya diplomat usia 39 tahun itu akan diurai pada minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, kata Irjen Pol Karyoto. Sementara itu, fakta selanjutnya yang terkuak dari kasus tewasnya Daru adalah soal sosok pria yang terekam CCTV saat kejadian. Ternyata ada pria lain yang terekam CCTV beberapa jam sebelum jasad Daru ditemukan. Pria tersebut terekam sedang mengenakan sarung dan mondar-mandir di depan kamar Daru sekira tengah malam. Ia juga tampak sibuk memegangi ponsel seraya curi-curi pandang ke kamar korban. Lalu pria bersarung tadi kembali tertangkap rekaman CCTV sedang berada di depan kamar Daru sekira pukul 5 WIB. Di momen itu sang pria sudah mengenakan pakaian dan membawa sapu. Ia sempat mengintip dan menempelkan telinganya ke pintu kamar kosan Daru. Belakangan terkuak bahwa pria tersebut diduga adalah penjaga kosan Daru. Perihal alasannya berada di depan kamar korban, penjaga kosan tersebut belum memberikan keterangan. Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus.
Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Daru Pangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning. Selasa, 8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di Indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya, Siswanto namanya, yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya dia, Siswanto, kata Andi, Sabtu, 12 Juli 2025, dikutip dari Warta Kota. Andi menjelaskan bahwa Siswanto sering curhat kepadanya terkait dengan kejanggalan tewasnya Arya Daru. Siswanto kini mengalami stres akibat diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus kematian diplomat muda ini. Dia curhat, stres ditanyain terus. Dia nggak tahu apa-apa soal kematian Arya Daru, tutur Andi. Andi menyebut bahwa Siswanto kembali dijemput oleh sejumlah orang pada Sabtu, 12 Juli 2025. Akan tetapi, Andi tidak mengetahui apakah orang yang menjemput Siswanto itu adalah anggota polisi atau bukan. Pas dia masuk sini, tidak lama ada yang jemput, pakai mobil, ucap Andi. Dia sambil ngelihatin saat cabut, pergi, seperti ketakutan, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, Siswanto terlihat mondar-mandir pada pukul 00.27 WIB setelah Arya Daru sempat terlihat membuang sampah pada pukul 22.30 WIB. Ia tidak mengenakan baju karena ia taruh di pundak dan hanya mengenakan sarung motif kotak-kotak. Sesekali ia menengok ke arah kamar Arya Daru sambil memegang handphone. Pada pukul 5.20 WIB, Siswanto kembali mondar-mandir sambil membawa sapu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih, bercelana pendek, dan sandal jepit. Di sisi lain, ternyata ada akses pintu lain di TKP ditemukannya jenazah Arya Daru. Pintu indekos di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat, hanya dilengkapi dengan gembok saja. Sementara itu, pintu kos sisi kiri yang menuju kamar kosan Arya Daru dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, kata Andi. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Arya Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, tuturnya. Menurut Andi, penghuni kos tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya, penghuni kos yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan, begitu juga sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru, tapi saya enggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, ucapnya. Dalam kasus kematian Arya Daru, polisi telah memeriksa 4 saksi, pemilik indekos, penjaga kos, tetangga kamar, dan istri korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa lakban, kantong plastik, dompet, sarung, dan pakaian korban. Di dalam kamar, ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, tetapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematian korban. Ditemukannya sidik jari Arya Daru di lakban, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar.
polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh pihak lain. Dalam waktu 1 minggu, penyelidikan kasus kematian diplomat muda ini ditargetkan selesai. Baru-baru ini fakta baru diplomat muda bernama Arya Darupangayunan yang tewas di lakban terkuak. Ternyata ada pintu lain di kamar kosan Arya Darupangayunan. Akses pintu lain itu di TKP ditemukannya jenazah Daru pada Selasa, 8 Juli 2025, lalu. Sebelumnya diwartakan, akses menuju kamar kosan Daru dikabarkan terbatas. Artinya hanya penghuni yang punya kartu akses atau sidik jarinya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam kamar kosan. Namun saat ditelisik lebih dalam, rupanya akses khusus di kosan tersebut hanya ada di sisi kiri saja, yakni di lokasi kamar kosan Daru. Sementara sisi kanan kosan tidak ada akses digital. Fakta tersebut diungkap jurnalis Kompas TV dalam tayangan saat merekam kondisi TKP tewasnya Daru. Terlihat pintu kosan di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat. Pintu tersebut hanya dilengkapi dengan gembok saja. Berbeda dengan sisi kiri yakni yang menuju kamar kosan Daru. Pintu di sisi kiri dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Terkait dengan pintu lain di TKP tewasnya Daru, seorang penjaga toko yang tiap hari bekerja di kosan korban pun mengurai fakta. Andi, penjaga toko vape menjelaskan bahwa memang kosan tersebut dilengkapi 2 pintu berbeda. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, ungkap Andi, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Minggu, 13 Juli 2025. Terkait dengan perbedaan pintu akses kanan dan kiri itu, Andi hafal betul bahwa cuma pintu menuju kosan Daru saja yang pakai akses. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, ujar Andi. Perihal kondisi di dalam kosan yang kabarnya berbentuk seperti huruf U, Andi mengurai fakta lain. Diketahui Andi, para penghuni kosan tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya penghuni kosan yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan. Pun sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk arah kosan Daru, tapi saya nggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, pungkas Andi. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus kematian Daru sang diplomat muda, pihak kepolisian masih mendalaminya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pengungkapan kasus tewasnya diplomat usia 39 tahun itu akan diurai pada minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, kata Irjen Pol Karyoto. Sementara itu, fakta selanjutnya yang terkuak dari kasus tewasnya Daru adalah soal sosok pria yang terekam CCTV saat kejadian. Ternyata ada pria lain yang terekam CCTV beberapa jam sebelum jasad Daru ditemukan. Pria tersebut terekam sedang mengenakan sarung dan mondar-mandir di depan kamar Daru sekira tengah malam. Ia juga tampak sibuk memegangi ponsel seraya curi-curi pandang ke kamar korban. Lalu pria bersarung tadi kembali tertangkap rekaman CCTV sedang berada di depan kamar Daru sekira pukul 5 WIB. Di momen itu sang pria sudah mengenakan pakaian dan membawa sapu. Ia sempat mengintip dan menempelkan telinganya ke pintu kamar kosan Daru. Belakangan terkuak bahwa pria tersebut diduga adalah penjaga kosan Daru. Perihal alasannya berada di depan kamar korban, penjaga kosan tersebut belum memberikan keterangan. Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Darupangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus. Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Darupangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru,
Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning. Selasa, 8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di Indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya, Siswanto namanya, yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya dia, Siswanto, kata Andi, Sabtu, 12 Juli 2025, dikutip dari Warta Kota. Andi menjelaskan bahwa Siswanto sering curhat kepadanya terkait dengan kejanggalan tewasnya Arya Daru. Siswanto kini mengalami stres akibat diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus kematian diplomat muda ini. Dia curhat, stres ditanyain terus. Dia nggak tahu apa-apa soal kematian Arya Daru, tutur Andi. Andi menyebut bahwa Siswanto kembali dijemput oleh sejumlah orang pada Sabtu, 12 Juli 2025. Akan tetapi, Andi tidak mengetahui apakah orang yang menjemput Siswanto itu adalah anggota polisi atau bukan. Pas dia masuk sini, tidak lama ada yang jemput, pakai mobil, ucap Andi. Dia sambil ngelihatin saat cabut, pergi, seperti ketakutan, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, Siswanto terlihat mondar-mandir pada pukul 00.27 WIB setelah Arya Daru sempat terlihat membuang sampah pada pukul 22.30 WIB. Ia tidak mengenakan baju karena ia taruh di pundak dan hanya mengenakan sarung motif kotak-kotak. Sesekali ia menengok ke arah kamar Arya Daru sambil memegang handphone. Pada pukul 5.20 WIB, Siswanto kembali mondar-mandir sambil membawa sapu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih, bercelana pendek, dan sandal jepit. Di sisi lain, ternyata ada akses pintu lain di TKP ditemukannya jenazah Arya Daru. Pintu indekos di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat, hanya dilengkapi dengan gembok saja. Sementara itu, pintu kos sisi kiri yang menuju kamar kosan Arya Daru dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, kata Andi. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Arya Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, tuturnya. Menurut Andi, penghuni kos tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya, penghuni kos yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan, begitu juga sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru, tapi saya enggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, ucapnya. Dalam kasus kematian Arya Daru, polisi telah memeriksa 4 saksi, pemilik indekos, penjaga kos, tetangga kamar, dan istri korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa lakban, kantong plastik, dompet, sarung, dan pakaian korban. Di dalam kamar, ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, tetapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematian korban. Ditemukannya sidik jari Arya Daru di lakban, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh pihak lain. Dalam waktu 1 minggu, penyelidikan kasus kematian diplomat muda ini ditargetkan selesai.
Baru-baru ini fakta baru diplomat muda bernama Arya Darupangayunan yang tewas di lakban terkuak. Ternyata ada pintu lain di kamar kosan Arya Darupangayunan. Akses pintu lain itu di TKP ditemukannya jenazah Daru pada Selasa, 8 Juli 2025, lalu. Sebelumnya diwartakan, akses menuju kamar kosan Daru dikabarkan terbatas. Artinya hanya penghuni yang punya kartu akses atau sidik jarinya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam kamar kosan. Namun saat ditelisik lebih dalam, rupanya akses khusus di kosan tersebut hanya ada di sisi kiri saja, yakni di lokasi kamar kosan Daru. Sementara sisi kanan kosan tidak ada akses digital. Fakta tersebut diungkap jurnalis Kompas TV dalam tayangan saat merekam kondisi TKP tewasnya Daru. Terlihat pintu kosan di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat. Pintu tersebut hanya dilengkapi dengan gembok saja. Berbeda dengan sisi kiri, yakni yang menuju kamar kosan Daru. Pintu di sisi kiri dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Terkait dengan pintu lain di TKP tewasnya Daru, seorang penjaga toko yang tiap hari bekerja di kosan korban pun mengurai fakta. Andi, penjaga toko vape, menjelaskan bahwa memang kosan tersebut dilengkapi 2 pintu berbeda. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, ungkap Andi, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Minggu, 13 Juli 2025. Terkait dengan perbedaan pintu akses kanan dan kiri itu, Andi hafal betul bahwa cuma pintu menuju kosan Daru saja yang pakai akses. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, ujar Andi. Perihal kondisi di dalam kosan yang kabarnya berbentuk seperti huruf U, Andi mengurai fakta lain. Diketahui Andi, para penghuni kosan tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya penghuni kosan yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan. Pun sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru, tapi saya nggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, pungkas Andi. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus kematian Daru sang diplomat muda, pihak kepolisian masih mendalaminya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pengungkapan kasus tewasnya diplomat usia 39 tahun itu akan diurai pada minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, kata Irjen Pol Karyoto. Sementara itu, fakta selanjutnya yang terkuak dari kasus tewasnya Daru adalah soal sosok pria yang terekam CCTV saat kejadian. Ternyata ada pria lain yang terekam CCTV beberapa jam sebelum jasad Daru ditemukan. Pria tersebut terekam sedang mengenakan sarung dan mondar-mandir di depan kamar Daru sekira tengah malam. Ia juga tampak sibuk memegangi ponsel seraya curi-curi pandang ke kamar korban. Lalu pria bersarung tadi kembali tertangkap rekaman CCTV sedang berada di depan kamar Daru sekira pukul 5 WIB. Di momen itu sang pria sudah mengenakan pakaian dan membawa sapu. Ia sempat mengintip dan menempelkan telinganya ke pintu kamar kosan Daru. Belakangan terkuak bahwa pria tersebut diduga adalah penjaga kosan Daru. Perihal alasannya berada di depan kamar korban, penjaga kosan tersebut belum memberikan keterangan. Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Darupangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus. Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Darupangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning, Selasa,
8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di Indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya, Siswanto namanya, yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya dia, Siswanto, kata Andi, Sabtu, 12 Juli 2025, dikutip dari Warta Kota. Andi menjelaskan bahwa Siswanto sering curhat kepadanya terkait dengan kejanggalan tewasnya Arya Daru. Siswanto kini mengalami stres akibat diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus kematian diplomat muda ini. Dia curhat, stres ditanyain terus. Dia nggak tahu apa-apa soal kematian Arya Daru, tutur Andi. Andi menyebut bahwa Siswanto kembali dijemput oleh sejumlah orang pada Sabtu, 12 Juli 2025. Akan tetapi, Andi tidak mengetahui apakah orang yang menjemput Siswanto itu adalah anggota polisi atau bukan. Pas dia masuk sini, tidak lama ada yang jemput, pakai mobil, ucap Andi. Dia sambil ngelihatin saat cabut, pergi, seperti ketakutan, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, Siswanto terlihat mondar-mandir pada pukul 00.27 WIB setelah Arya Daru sempat terlihat membuang sampah pada pukul 22.30 WIB. Ia tidak mengenakan baju karena ia taruh di pundak dan hanya mengenakan sarung motif kotak-kotak. Sesekali ia menengok ke arah kamar Arya Daru sambil memegang handphone. Pada pukul 5.20 WIB, Siswanto kembali mondar-mandir sambil membawa sapu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih, bercelana pendek, dan sandal jepit. Di sisi lain, ternyata ada akses pintu lain di TKP ditemukannya jenazah Arya Daru. Pintu indekos di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat, hanya dilengkapi dengan gembok saja. Sementara itu, pintu kos sisi kiri yang menuju kamar kosan Arya Daru dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, kata Andi. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Arya Daru. Yang itu, sisi kanan, enggak, tuturnya. Menurut Andi, penghuni kos tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya, penghuni kos yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan, begitu juga sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru. Tapi saya enggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Enggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, ucapnya. Dalam kasus kematian Arya Daru, polisi telah memeriksa 4 saksi, pemilik indekos, penjaga kos, tetangga kamar, dan istri korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa lakban, kantong plastik, dompet, sarung, dan pakaian korban. Di dalam kamar, ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, tetapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematian korban. Ditemukannya sidik jari Arya Daru di lakban, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh pihak lain. Dalam waktu 1 minggu, penyelidikan kasus kematian diplomat muda ini ditargetkan selesai. Baru-baru ini fakta baru diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan yang tewas di lakban terkuak. Ternyata ada pintu lain di kamar kosan Arya Daru Pangayunan. Akses pintu lain itu di TKP ditemukannya jenazah Daru pada Selasa, 8 Juli 2025, lalu.
Sebelumnya diwartakan, akses menuju kamar kosan Daru dikabarkan terbatas. Artinya hanya penghuni yang punya kartu akses atau sidik jarinya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam kamar kosan. Namun saat ditelisik lebih dalam, rupanya akses khusus di kosan tersebut hanya ada di sisi kiri saja, yakni di lokasi kamar kosan Daru. Sementara sisi kanan kosan tidak ada akses digital. Fakta tersebut diungkap jurnalis Kompas TV dalam tayangan saat merekam kondisi TKP tewasnya Daru. Terlihat pintu kosan di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat. Pintu tersebut hanya dilengkapi dengan gembok saja. Berbeda dengan sisi kiri, yakni yang menuju kamar kosan Daru. Pintu di sisi kiri dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Terkait dengan pintu lain di TKP tewasnya Daru, seorang penjaga toko yang tiap hari bekerja di kosan korban pun mengurai fakta. Andi, penjaga toko vape, menjelaskan bahwa memang kosan tersebut dilengkapi dua pintu berbeda. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, ungkap Andi, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Minggu, 13 Juli 2025. Terkait dengan perbedaan pintu akses kanan dan kiri itu, Andi hafal betul. Bahwa cuma pintu menuju kosan Daru saja yang pakai akses. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, ujar Andi. Perihal kondisi di dalam kosan yang kabarnya berbentuk seperti huruf U, Andi mengurai fakta lain. Diketahui Andi, para penghuni kosan tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya penghuni kosan yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan. Pun sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk arah kosan Daru, tapi saya nggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, pungkas Andi. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus kematian Daru sang diplomat muda, pihak kepolisian masih mendalaminya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pengungkapan kasus tewasnya diplomat usia 39 tahun itu akan diurai pada minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, kata Irjen Pol Karyoto. Sementara itu, fakta selanjutnya yang terkuak dari kasus tewasnya Daru adalah soal sosok pria yang terekam CCTV saat kejadian. Ternyata ada pria lain yang terekam CCTV beberapa jam sebelum jasad Daru ditemukan. Pria tersebut terekam sedang mengenakan sarung dan mondar-mandir di depan kamar Daru sekira tengah malam. Ia juga tampak sibuk memegangi ponsel seraya curi-curi pandang ke kamar korban. Lalu pria bersarung tadi kembali tertangkap rekaman CCTV sedang berada di depan kamar Daru sekira pukul 5 WIB. Di momen itu sang pria sudah mengenakan pakaian dan membawa sapu. Ia sempat mengintip dan menempelkan telinganya ke pintu kamar kosan Daru. Belakangan terkuak bahwa pria tersebut diduga adalah penjaga kosan Daru. Perihal alasannya berada di depan kamar korban, penjaga kosan tersebut belum memberikan keterangan. Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus. Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Daru Pangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning. Selasa, 8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya,
Siswanto namanya yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya dia, Siswanto, kata Andi, Sabtu, 12 Juli 2025, dikutip dari Warta Kota. Andi menjelaskan bahwa Siswanto sering curhat kepadanya terkait dengan kejanggalan tewasnya Arya Daru. Siswanto kini mengalami stres akibat diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus kematian diplomat muda ini. Dia curhat, stres ditanyain terus. Dia nggak tahu apa-apa soal kematian Arya Daru, tutur Andi. Andi menyebut bahwa Siswanto kembali dijemput oleh sejumlah orang pada Sabtu, 12 Juli 2025. Akan tetapi, Andi tidak mengetahui apakah orang yang menjemput Siswanto itu adalah anggota polisi atau bukan. Pas dia masuk sini, tidak lama ada yang jemput, pakai mobil, ucap Andi. Dia sambil ngelihatin saat cabut, pergi, seperti ketakutan, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, Siswanto terlihat mondar-mandir pada pukul 00.27 WIB setelah Arya Daru sempat terlihat membuang sampah pada pukul 22.30 WIB. Ia tidak mengenakan baju karena ia taruh di pundak dan hanya mengenakan sarung motif kotak-kotak. Sesekali ia menengok ke arah kamar Arya Daru sambil memegang handphone. Pada pukul 5.20 WIB, Siswanto kembali mondar-mandir sambil membawa sapu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih, bercelana pendek, dan sandal jepit. Di sisi lain, ternyata ada akses pintu lain di TKP ditemukannya jenazah Arya Daru. Pintu indekos di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat, hanya dilengkapi dengan gembok saja. Sementara itu, pintu kos sisi kiri yang menuju kamar kosan Arya Daru dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, kata Andi. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Arya Daru. Yang itu, sisi kanan, enggak, tuturnya. Menurut Andi, penghuni kos tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya, penghuni kos yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan, begitu juga sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru. Tapi saya enggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, ucapnya. Dalam kasus kematian Arya Daru, polisi telah memeriksa 4 saksi, pemilik indekos, penjaga kos, tetangga kamar, dan istri korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa lakban, kantong plastik, dompet, sarung, dan pakaian korban. Di dalam kamar, ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, tetapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematian korban. Ditemukannya sidik jari Arya Daru di lakban, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh pihak lain. Dalam waktu 1 minggu, penyelidikan kasus kematian diplomat muda ini ditargetkan selesai. Baru-baru ini fakta baru diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan yang tewas di lakban terkuak. Ternyata ada pintu lain di kamar kosan Arya Daru Pangayunan. Akses pintu lain itu di TKP ditemukannya jenazah Daru pada Selasa, 8 Juli 2025, lalu. Sebelumnya diwartakan, akses menuju kamar kosan Daru dikabarkan terbatas. Artinya hanya penghuni yang punya kartu akses atau sidik jarinya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam kamar kosan. Namun saat ditelisik lebih dalam, rupanya akses khusus di kosan tersebut hanya ada di sisi kiri saja yakni di lokasi kamar kosan Daru. Sementara sisi kanan kosan tidak ada akses digital.
Fakta tersebut diungkap jurnalis Kompas TV dalam tayangan saat merekam kondisi TKP tewasnya Daru. Terlihat pintu kosan di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat. Pintu tersebut hanya dilengkapi dengan gembok saja. Berbeda dengan sisi kiri yakni yang menuju kamar kosan Daru. Pintu di sisi kiri dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses. Sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Terkait dengan pintu lain di TKP tewasnya Daru, seorang penjaga toko yang tiap hari bekerja di kosan korban pun mengurai fakta. Andi, penjaga toko vape menjelaskan bahwa memang kosan tersebut dilengkapi dua pintu berbeda. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, ungkap Andi, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Minggu, 13 Juli 2025. Terkait dengan perbedaan pintu akses kanan dan kiri itu, Andi hafal betul bahwa cuma pintu menuju kosan Daru saja yang pakai akses. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, ujar Andi. Perihal kondisi di dalam kosan yang kabarnya berbentuk seperti huruf U, Andi mengurai fakta lain. Diketahui Andi, para penghuni kosan tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya penghuni kosan yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan. Pun sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk arah kosan Daru, tapi saya nggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, pungkas Andi. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus kematian Daru sang diplomat muda, pihak kepolisian masih mendalaminya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pengungkapan kasus tewasnya diplomat usia 39 tahun itu akan diurai pada minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, kata Irjen Pol Karyoto. Sementara itu, fakta selanjutnya yang terkuak dari kasus tewasnya Daru adalah soal sosok pria yang terekam CCTV saat kejadian. Ternyata ada pria lain yang terekam CCTV beberapa jam sebelum jasad Daru ditemukan. Pria tersebut terekam sedang mengenakan sarung dan mondar-mandir di depan kamar Daru sekira tengah malam. Ia juga tampak sibuk memegangi ponsel seraya curi-curi pandang ke kamar korban. Lalu pria bersarung tadi kembali tertangkap rekaman CCTV sedang berada di depan kamar Daru sekira pukul 5 WIB. Di momen itu sang pria sudah mengenakan pakaian dan membawa sapu. Ia sempat mengintip dan menempelkan telinganya ke pintu kamar kosan Daru. Belakangan terkuak bahwa pria tersebut diduga adalah penjaga kosan Daru. Perihal alasannya berada di depan kamar korban, penjaga kosan tersebut belum memberikan keterangan. Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus. Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Daru Pangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning, Selasa, 8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di Indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya, Siswanto namanya yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya dia, Siswanto, kata Andi, Sabtu, 12 Juli 2025, dikutip dari Warta Kota. Andi menjelaskan bahwa Siswanto sering curhat kepadanya terkait dengan kejanggalan tewasnya Arya Daru.
Siswanto kini mengalami stres akibat diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus kematian diplomat muda ini. Dia curhat, stres ditanyain terus. Dia nggak tahu apa-apa soal kematian Arya Daru, tutur Andi. Andi menyebut bahwa Siswanto kembali dijemput oleh sejumlah orang pada Sabtu, 12 Juli 2025. Akan tetapi, Andi tidak mengetahui apakah orang yang menjemput Siswanto itu adalah anggota polisi atau bukan. Pas dia masuk sini, tidak lama ada yang jemput, pakai mobil, ucap Andi. Dia sambil ngelihatin saat cabut, pergi, seperti ketakutan, imbuhnya. Dalam rekaman CCTV, Siswanto terlihat mondar-mandir pada pukul 00.27 WIB setelah Arya Daru sempat terlihat membuang sampah pada pukul 22.30 WIB. Ia tidak mengenakan baju karena ia taruh di pundak dan hanya mengenakan sarung motif kotak-kotak. Sesekali ia menengok ke arah kamar Arya Daru sambil memegang handphone. Pada pukul 5.20 WIB, Siswanto kembali mondar-mandir sambil membawa sapu. Kali ini ia mengenakan kemeja putih, bercelana pendek, dan sandal jepit. Di sisi lain, ternyata ada akses pintu lain di TKP ditemukannya jenazah Arya Daru. Pintu indekos di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat, hanya dilengkapi dengan gembok saja. Sementara itu, pintu kos sisi kiri yang menuju kamar kosan Arya Daru dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, kata Andi. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Arya Daru. Yang itu, sisi kanan, enggak, tuturnya. Menurut Andi, penghuni kos tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya, penghuni kos yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan, begitu juga sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk ke arah kosan Daru, tapi saya enggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, ucapnya. Dalam kasus kematian Arya Daru, polisi telah memeriksa 4 saksi, pemilik indekos, penjaga kos, tetangga kamar, dan istri korban. Polisi juga menyita barang bukti berupa lakban, kantong plastik, dompet, sarung, dan pakaian korban. Di dalam kamar, ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, tetapi belum diketahui apakah ada kaitannya dengan kematian korban. Ditemukannya sidik jari Arya Daru di lakban, hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh pihak lain. Dalam waktu 1 minggu, penyelidikan kasus kematian diplomat muda ini ditargetkan selesai. Baru-baru ini fakta baru diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan yang tewas di lakban terkuak. Ternyata ada pintu lain di kamar kosan Arya Daru Pangayunan. Akses pintu lain itu di TKP ditemukannya jenazah Daru pada Selasa, 8 Juli 2025, lalu. Sebelumnya diwartakan, akses menuju kamar kosan Daru dikabarkan terbatas. Artinya hanya penghuni yang punya kartu akses atau sidik jarinya terdaftar saja yang bisa masuk ke dalam kamar kosan. Namun saat ditelisik lebih dalam, rupanya akses khusus di kosan tersebut hanya ada di sisi kiri saja yakni di lokasi kamar kosan Daru. Sementara sisi kanan kosan tidak ada akses digital. Fakta tersebut diungkap jurnalis Kompas TV dalam tayangan saat merekam kondisi TKP tewasnya Daru. Terlihat pintu kosan di sisi kanan tidak dilengkapi dengan akses ketat. Pintu tersebut hanya dilengkapi dengan gembok saja. Berbeda dengan sisi kiri yakni yang menuju kamar kosan Daru. Pintu di sisi kiri dilengkapi dengan kotak sidik jari dan kartu akses.
sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke kosan tersebut. Terkait dengan pintu lain di TKP tewasnya Daru, seorang penjaga toko yang tiap hari bekerja di kosan korban pun mengurai fakta. Andi, penjaga toko vape, menjelaskan bahwa memang kosan tersebut dilengkapi 2 pintu berbeda. Biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini khusus buat kamar yang di sini aja. Dan sebelah kanannya ada penghuni lain dan masuknya itu ada pintu lain juga, ungkap Andi, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kompas TV, Minggu, 13 Juli 2025. Terkait dengan perbedaan pintu akses kanan dan kiri itu, Andi hafal betul bahwa cuma pintu menuju kosan Daru saja yang pakai akses. Saya yang tahu, yang pakai akses ini doang ya, pintu masuk ke kosan Daru, yang itu, sisi kanan, enggak, ujar Andi. Perihal kondisi di dalam kosan yang kabarnya berbentuk seperti huruf U, Andi mengurai fakta lain. Diketahui Andi, para penghuni kosan tidak pernah saling bertukar akses pintu masuk dan keluar. Artinya penghuni kosan yang berada di sisi kanan selalu masuk dan keluar di sisi kanan. Pun sebaliknya dengan penghuni kosan di sisi kiri, mereka selalu masuk dan keluar dari sisi yang sama. Saya tahunya terbatas ya, akses masuk arah kosan Daru, tapi saya nggak pernah mastiin ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah, sisi kanan, ya keluarnya lewat sebelah. Selalu lewat sini. Nggak pernah kayak dia masuk sana, pintu kanan, keluar dari sini, pintu kiri, pungkas Andi. Sementara itu terkait perkembangan penyelidikan kasus kematian Daru sang diplomat muda, pihak kepolisian masih mendalaminya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut pengungkapan kasus tewasnya diplomat usia 39 tahun itu akan diurai pada minggu depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, baik itu CCTV, hasil otopsi, dan juga termasuk digital seperti laptop, mungkin seminggu lagi selesai, nanti akan ada kesimpulan. Insya Allah, kata Irjen Pol Karyoto. Sementara itu, fakta selanjutnya yang terkuak dari kasus tewasnya Daru adalah soal sosok pria yang terekam CCTV saat kejadian. Ternyata ada pria lain yang terekam CCTV beberapa jam sebelum jasad Daru ditemukan. Pria tersebut terekam sedang mengenakan sarung dan mondar-mandir di depan kamar Daru sekira tengah malam. Ia juga tampak sibuk memegangi ponsel seraya curi-curi pandang ke kamar korban. Lalu pria bersarung tadi kembali tertangkap rekaman CCTV sedang berada di depan kamar Daru sekira pukul 5 WIB. Di momen itu sang pria sudah mengenakan pakaian dan membawa sapu. Ia sempat mengintip dan menempelkan telinganya ke pintu kamar kosan Daru. Belakangan terkuak bahwa pria tersebut diduga adalah penjaga kosan Daru. Perihal alasannya berada di depan kamar korban, penjaga kosan tersebut belum memberikan keterangan. Sosok Siswanto yang mondar-mandir depan kamar indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan di Guest House Gondia Jalan Gondangdia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Jakpus. Siswanto adalah penjaga kos di lokasi tersebut. Aktivitas Siswanto yang mondar-mandir depan kamar kos Arya Daru Pangayunan terekam kamera pengintai atau CCTV. Siswanto mondar-mandir di loksi karena disuruh oleh istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, untuk memeriksa kamar Arya karena tidak bisa dihubungi. Ia mondar-mandir di depan kamar Arya pada pukul 00.27 WIB dan pukul 5.20 WIB pada hari Arya ditemukan meninggal dengan wajah terlilit lakban kuning, Selasa, 8 Juli 2025. Andi, penjaga toko rokok elektrik di depan kos Arya, membenarkan bahwa sosok yang mondar-mandir pada malam hari terekam CCTV itu adalah Siswanto. Siswanto adalah penjaga dari lokasi tewasnya Arya di indekos Guest House Gondia. Itu penjaganya, Siswanto namanya, yang malam-malam itu buka baju nggak pakai kacamata tetapi perawakannya